PCO. PCO itu hasil rembukan atau Iya. sebenarnya jadi Ini gimana request-nya Pak prosesnya gimana sih Prabowo. Mas? Apakah Pak Jokowi ini kita bicara soal yang santainya gitu ya? Apakah kayak Pak Prabowo ini buat ke depan ada program apa aja? Saya siapin ini orangnya siapa aja atau seperti apa? Kira-kira Gitu? begitu, kira-kira begitulah. PCO ini kan kalau digunakan oleh Pak Jokowi kan nggak lama. Iya. Iya 2 bulan lah 2 kita bulan. bisa mendukung dan mensupport Pak Jokowi paling 2 bulan itu pun sambil menyusun organisasi kan. Ini maksudnya pasti belum optimal. Tapi begitu di zaman Pak Prabowo nanti kantor ini sudah diharapkan jadi selesai dan siap untuk ngebut juga. Jadi ini lebih banyak digunakan di masanya Pak Prabowo nanti. Jadi Oke. ini kan sebuah tradisi yang sangat bagus ya. Jadi presiden sebelumnya dia tanya presiden berikutnya butuh apa aja nih yang perlu yang mungkin harus dimulai dari nol. Ya udah dimulai dari sekarang. Oke. Dipersiapkan kantornya. Nah, Pak Prabowo kan satu requestnya PCO, satu requestnya Badan Gizi Nasional dan itu direalisasikan oleh Pak Jokowi. Oke. Bicara soal PCO. Ini berarti artinya bahwa ke depannya kalau kita lihat dari gaya kepemimpinannya Pak Jokowi 10 tahun terakhir adalah beliau ini langsung menghadap ke wartawan. Ya. Lah, yang dulu tidak biasa doorstep, Ya. sekarang hayu ibaratnya kayak ada wartawan mau nanya apa saya akan jawab. Berarti artinya dengan ada kantor PCO ini nanti ke depannya Pak Prabowo ini akan tidak terlalu banyak bersentuhan dengan media seperti itu? Nggak kan masing-masing pemimpin itu punya gaya yang berbeda. Maksudnya tidak semua harus sama. Dan yang perlu disadari juga presiden-presiden itu nggak tiba-tiba hari itu tahu semuanya gitu. Iya kan Banyak yang diurusin ya. payung kebijakannya ada di presiden. Visi misi itu ada di presiden. Tapi detail program kebijakan tuh ada di kementerian dan lembaga. Nggak hari itu juga presiden tahu semuanya. Jadi kadang-kadang kan kita tuh beranggapan bahwa presiden tahu semuanya nih. Bukan presiden nggak tahu, tapi laporannya mungkin sekali seminggu. Kan begitu. Reportnya rapat. mungkin ketika rapat kabinet ada report yang lebih detail dan segala macam. Jadi kadang-kadang orang ingin dapat jawaban dari presiden, sementara belum tentu presiden ready dengan informasi itu. Nah kita kan bisa menjembatani itu, gitu. Kantor PCO ini bisa menjembatani. Jadi kalau teman-teman media nanti butuh tahu soal progres program prioritas sudah sampai di mana, sudah berapa ini unit layanan untuk makan bergizi gratis, sudah berapa orang yang tercover dengan program makan bergizi gratis. Mungkin presiden belum tentu bisa tiap hari update itu. Walaupun beliau pasti akan pantau dengan seksama. Tapi urusan presiden banyak sekali. Besar sekali urusannya. Dan mungkin tidak ke level yang mikro seperti itu. Nah kantor ini bisa memediasi. Jadi perantara lah teman-teman media. Kan juga nggak tiap hari ketemu presiden kan. Presiden agendanya banyak. Nggak tiap hari teman-teman ketemu media. Yang paling gampang diakses siapa? Ya PCO ini nanti yang paling gampang diakses gitu. Jadi juru bicara seperti itu ya, Ya ini kan gampangannya kantor kejurubicaraan sebenarnya. Kantor kejurubicaraan. Kantor kejurubicaraan. Artinya akan ada sebenarnya. banyak juru bicara nanti di dalamnya atau seperti apa? Ada beberapa juru bicara nanti yang diorkestrasi di kantor ini. Jadi tapi juru bicara itu yang nunjuk presiden. Setelah ditunjuk oleh presiden, dia akan bekerja di bawah orkestrasi kantor PCO. Jadi kepala PCO itu sekaligus merangkap koordinator juru bicara presiden gitu. Oke. Nantinya rencananya akan ada beberapa orang juru bicara ini berdasarkan bidang tertentu kah atau seperti Ya, apa? walaupun itu kan prerogatif presiden ya, tapi menurut saya ketika pembagian nih ada beberapa juru bicara pasti ada bidang-bidang lah yang menjadi spesialisasi mereka, misalnya ekonomi, hubungan internasional, geopolitik, mungkin ada yang urusan sosial kemasyarakatan, ada yang urusan politik. Ya, mungkin akan ada pembagian-pembagian seperti itu, tapi sekali lagi jumlahnya dan siapa orangnya itu betul-betul kewenangan dan prerogatif presiden gitu. Oke. Jadi ada berapa juru bicara saya belum bisa jawab. Karena belum. Siapa aja yang akan jadi juru bicara ya saya belum bisa jawab karena itu presiden yang tentukan. Presiden ini Presiden yang Mas Hasan tentukan. untuk meletakkan dasarnya dulu, membuka kantor. Menyiapkan gitu ya? kantornya. Menyiapkan Karena kantor. juru bicara itu butuh support system. Hmm. Ya sama kayak tadi juga juru bicara tuh bangun-bangun kan dia nggak mungkin baca semua file, nggak mungkin baca semua berita, harus ada orang yang mendalami isu ini jadi tenaga ahli di kantor itu. Yang ketika dibutuhkan kita bisa panggil, dia bisa kasih brief. Dan yang tampil ke media adalah orang yang public speakingnya bagus, orang yang kalau ditanya jawab itu kemudian manajemen emosinya bagus. Penting gitu ya? Itu penting. Ini kan ya kayak gitu-gitu tuh penting. Jadi supaya orang juga bisa menerima pesannya dengan tenang, dengan damai. Orang juga tidak melihat pesan itu sebagai sesuatu yang kontroversial, tapi lebih menenangkan. Karena kalau pemerintah ini kan
gampang sekali kebijakan yang baik sekalipun bisa di spin orang jadi sesuatu yang nggak baik gitu loh. Kalau orang yang lagi nggak suka kan gitu. Nah, kalau kita menghadapi respon itu dengan emosional juga kan, bukannya malah Jadi runyam meredam, ya? malah jadi runyam.